warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Yuanda, saya mahasiswi aktif Universitas Islam Indonesia, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami apa sih itu kepemimpinan demokrasi dan bagaimana penerapan kepemimpinan demokrasi itu sendiri di negara kita tercinta ini. Oke, penasaran kan? Let's see, check it out. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, di era demokrasi Pancasila ini, demokrasi seolah dipaksakan. Kebebasan berekspresi pun dibungkam tanpa ampun. Sebuah fatamorgana demokrasi yang menakutkan. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Orba digulingkan, demokrasi konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, di era kebebasan ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egosentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Semua orang semakin banyak bertingkah. Partai politik tumbuh subur bak jamur. Ratusan orang menghendaki dirinya menjadi pemimpin. Demokrasi secara langsung memang patut untuk dipertahankan. Namun kenyataannya, demokrasi terhempas dalam oligarki kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan. Penguasa selalu mengambil kebijakannya atas nama rakyat yang kerap berujung pada kepentingan sepihak yang tentu saja bukan kepentingan rakyat. Hari ini, episode demokrasi semacam itu masih tampak di layar-layar publik. Kapankah tontonan semacam itu usai? Dapatkah demokrasi dihadirkan dengan wajah yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Semoga saja di umur Republik yang ke-71 ini, kehidupan demokrasi Indonesia semakin matang dan tentu saja rakyat pemilik kuasa sesungguhnya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Nah, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan kepemimpinan demokratis, alangkah baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Nah, secara etimologis, pemimpin ataupun kepemimpinan itu berasal dari kata to lead. Maka dengan konjungsi ia akan berubah menjadi pemimpin ataupun leadership. Secara bahasa, pemimpin sering disebut sebagai penghulu, pemuka, pelopor, pembina, dan lain-lain. Kepemimpinan adalah suatu proses ataupun seni untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan demokrasi? Nah,
Pemimpin yang demokrasi merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin tersebut menerima pendapat ataupun saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai tujuan bersama. Nah, democratic leader ataupun kepemimpinan demokratis adalah tipe pemimpin yang melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, jadi si pemimpin tersebut akan mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini sering dikenal dengan istilah kepemimpinan partisipasif ataupun kepemimpinan bersama. Oke, next. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya seseorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Pemimpin ini selalu melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan saat ada masalah. Selain itu, pemimpin ini juga memberikan gambaran dan bimbingan yang efisien tentang tugas yang akan diberikan kepada bawahannya. Lebih dari itu bahkan, seorang pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan demokratis akan menggunakan jabatan dan kekuatan pribadinya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada bawahannya, sehingga baik karyawan maupun perusahaan dapat berkembang secara bersamaan. Nah, para peneliti telah menyebutkan bahwasanya gaya kepemimpinan demokratis ini adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dan mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi. Kontribusi yang lebih baik dari anggota dan masyarakat itu meningkatkan semangat masyarakat seperti itu. Nah, jadi apa sih alasan saya kenapa saya memilih kepemimpinan demokrasi ini sebagai materi saya pada minggu ini? Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya untuk dibahas dan didalami, karena kita merupakan generasi penerus bangsa, yang dimana kedepannya akan menggantikan para pemimpin-pemimpin negara saat ini. Maka dari itu, saya mengambil materi ini guna mempelajari dan mendalami teori dan ilmu yang terkait dengan kepemimpinan demokratis, sehingga akan mudah bagi saya untuk melakukan dan menerapkan di kemudian hari, guna kepentingan Indonesia bersama dan demi kepentingan Indonesia bersama. Nah, kepemimpinan demokrasi juga merupakan kepemimpinan yang sangat favorit loh untuk diterapkan, karena kepemimpinan ini melibatkan tim, sehingga seluruh organ yang ada di dalam organisasi tersebut merasa nyaman, karena mereka merasa dihargai, karena semua pengambilan keputusan dilaksanakan melalui ittifaq ataupun musyawarah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya karakteristik kepemimpinan demokratis. Nah, menurut Sondang P. Siagian pada tahun 1989 halaman 8, pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peran dan porsi yang tepat, mempunyai persepsi yang holistik, menggunakan pendekatan yang integralistik, organisasi secara keseluruhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran bawahannya, bersifat rasional dan objektif, dan memelihara kondisi kerjasama yang kondusif, inovatif, dan kreatif. Oke, apa sih ciri-ciri kepemimpinan demokratis ini? Nah, ciri-ciri kepemimpinan demokratis ini adalah wewenang pemimpin itu tidak mutlak, seperti itu. Jadi semuanya bisa dimusyawarahkan. Jadi tidak hanya si pemimpin itu bilang kalau misalnya saya bilang ini, kita harus ikut semua organ yang ada di dalamnya. Tidak, kita berhak menyuarakan apapun yang kita punya ide, kita berhak menyuarakannya, seperti itu. Nah, keputusan itu dibuat secara bersama antara pimpinan dan bawahan. Tidak hanya pimpinan saja ataupun tidak juga bawahan, tetapi melalui ittifaq bersama antara pimpinan dan bawahan. Nah, komunikasi antara pimpinan dan bawahan itu berjalan dengan baik. Nah, sehingga mereka akan terlihat harmonis, seperti itu. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, setiap individu yang ada di dalam organ, yang ada di dalam organisasi tersebut berhak untuk menyuarakan pendapatnya ketika menghadapi permasalahan ataupun baik apapun itu. Nah, kepemimpinan ini juga membagi wewenang kepada bawahannya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih kelebihan pemimpin demokratis? Di setiap organisasi, setiap orang, setiap kejadian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita ingin membahas tentang apa sih kelebihan kepemimpinan demokratis itu. Nah, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis, tidak kaku.
Jadi kelebihan dari si kepemimpinan demokratis ini adalah hubungan antara pemimpin dan bawahannya itu terlihat harmonis dan tidak kaku, seperti itu. Terus keputusan dan kebijaksanaannya diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya, seperti itu. Selanjutnya, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Karena kita tidak dipaksa untuk melaksanakan sesuatu dengan satu teori, melainkan dengan kreativitas masing-masing. Terserah si karyawan mau berbuat apa, hanya saja tugasnya harus selesai dengan cara yang berbeda-beda, hanya tugasnya harus selesai dan harus baik, seperti itu. Selanjutnya, bawahan akan merasa bersemangat dan karena merasa diperhatikan. Nah, karena hubungannya tadi harmonis antara bawahan dan atasan sehingga bawahannya merasa bersemangat. Tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Baiklah, apa sih kekurangan kepemimpinan demokratis? Nah, proses pengambilan keputusan ini akan berlangsung lama karena diambilnya secara musyawarah. Terus sulitnya dalam mencapai kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda-beda. Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota lebih tinggi. Oke, selanjutnya bagaimana sih penerapannya di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sehingga sering disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memerintahkan musyawarah untuk mufakat dengan berpangkal tolak ukur pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan pada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dalam demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Terhadap tujuan prinsip demokrasi yang harus ada di dalam sistem demokrasi adalah kontrol dan atau keputusan pemerintah. Nah, saat ini pelaksanaan sistem demokrasi tidak hanya diterapkan di pusat loh. Ternyata saat ini pun kepemimpinan demokrasi itu sudah diterapkan di daerah-daerah. Bahkan Indonesia telah mengenal sistem demokrasi ini sejak dulu. Hanya saja telah mempraktikannya bahkan. Hanya saja mungkin masih terlihat sederhana. Seperti pelaksanaan pemilihan umum desa, di desa, adanya masalah di desa kemudian dilakukan rembuk desa, seperti itu. Nah, Indonesia memilih kepala negara untuk menjabat sebagai presiden dan setiap perwakilannya melalui pemilihan umum yang biasa dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, gaya kepemimpinan demokrasi ini itu mengangkat slogan yang mengedepankan suara rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap keputusan dan ide berasal dari usulan rakyat dan dilakukan bersama-sama oleh rakyat untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri. Tapi sekarang kebanyakan yang dirasakan masyarakat bukan seperti itu, bukan seperti slogan yang di atas. Karena banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan individunya ketimbang kepentingan rakyat ataupun negara. Para pemimpin mempunyai peran sebagai pengawas, pengatur, pemegang kontrol, yang dimana kepemimpinan ini mempunyai peran penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan rakyat, karena semua yang dilakukan untuk rakyat, jadi dibutuhkan satu orang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasinya. Dalam gaya kepemimpinan ini, demokratis harus mengedepankan akan pengakuan dan penerimaan bahwa setiap individu adalah makhluk yang memiliki harkat dan juga martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, saya ambil kesimpulan daripada teks saya yang di atas, bahwasanya kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan ataupun bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Keadaan ini menimbulkan situasi di mana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu, keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dan dalam pencapaian sasarannya.
Nah, gaya kepemimpinan demokratis merupakan salah satu yang paling efektif dan mempunyai tingkatan produktivitas serta moral kelompok yang tinggi. Gaya kepemimpinan seperti ini mempunyai tingkatan partisipasi anggota yang sangat tinggi dan tepat diterapkan pada kondisi di mana seorang di dalam kelompok tersebut mempunyai kepentingan di mana seorang di dalam kelompok tersebut mempunyai kapasitas tinggi dan keinginan untuk saling memberi. Oke, mungkin sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurangi tidur, banyakin karya. Ambil baiknya, buang buruknya. Stay safe di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.